Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Min Fadilah. Saya adalah staf pengajar di program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Kelompok bidang keilmuan saya adalah kimia bahan alam. Pada semester ganjil, saya mengajar mata kuliah farmakognosi dan mata kuliah farmakobahari. Sedangkan pada semester genap, saya mengajar mata kuliah botani farmasi dan kimia bahan alam. Background pendidikan saya adalah S1 Farmasi, kemudian saya melanjutkan studi profesi apoteker, dan selanjutnya saya melanjutkan studi S2 saya di bidang biologi farmasi. Motivasi saya menjadi dosen adalah karena sesuai dengan hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan menjadi dosen, semoga saya dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Tugas seorang dosen bukan hanya mengajar, melainkan harus pula melakukan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sebagai dosen, semoga penelitian yang saya lakukan dapat memberikan pengetahuan baru guna perkembangan obat tradisional di Indonesia. Sedangkan di bidang pengabdian, saya berharap pengabdian yang saya lakukan kepada masyarakat dapat terasa manfaatnya. Selain sebagai dosen, saya juga berprofesi sebagai apoteker di sebuah apotek swasta. Dengan pengalaman kerja tersebut, saya berharap dapat menggambarkan kondisi lebih real dalam menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dan juga menyampaikan beberapa kasus dalam studi kasus yang akan dibedah pada saat perkuliahan. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakognosi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Farmasi di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang simplisia, metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan serta aktivitas farmakologi dari metabolit tersebut, baik itu metabolit primer maupun metabolit sekundernya. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, mengetahui definisi, sejarah, dan arah perkembangan farmakognosi dalam upaya berkontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memahami definisi, sumber, dan mutu simplisia dalam mendukung penguasaan konsep ilmu farmasi. Yang ketiga, menerapkan penggolongan metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai upaya menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, menganalisis aktivitas farmakologi suatu metabolit sekunder sebagai langkah kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Untuk memfasilitasi capaian pembelajaran tersebut, maka saya menyiapkan 5 topik yang akan dibahas pada saat perkuliahan. Di antaranya yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini akan mencakup definisi dari farmakognosi, kemudian sejarah dan arah perkembangan farmakognosi, dilihat dari penemuan farmakognosi pada saat awal sampai dengan pada saat hari ini, gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang simplisia. Di sini akan dibahas tentang cakupan definisi dari simplisia berbagai acuan buku. Buku yang diambil yaitu adalah buku dari Materia Medica Indonesia, kemudian Farmakope Herbal Indonesia, dan Farmakope Indonesia. Nanti di situ mahasiswa akan melihat perbedaan definisi dari beberapa buku acuan tersebut. Perbedaannya di mana, kemudian persamaannya di mana. Selanjutnya adanya sumber dari simplisia. Di sini mahasiswa harus bisa membedakan sumber simplisia dari hewani, nabati, maupun dari mineral. Kemudian harus bisa mencontohkan sumber-sumber dari simplisia tersebut. Selanjutnya adalah mutu simplisia, di mana mahasiswa harus bisa membedakan simplisia yang bermutu dan simplisia yang tidak bermutu. Kemudian setelah itu mahasiswa harus bisa melakukan step selanjutnya, yaitu kalau simplisinya tidak bermutu harus diapakan gitu, sehingga nanti bisa menanggulangi adanya simplisia yang tidak bermutu gitu. Kemudian yang ketiga, klasifikasi metabolit primer, yaitu terhadap karbohidrat dan lipid. Di sini akan dilihat definisi dari karbohidrat, definisi dari lipid, kemudian penggolongan karbohidrat dan penggolongan lipid, serta aktivitas farmakologi yang dihasilkan oleh karbohidrat maupun dari lipid.
Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi metabolit sekunder, yaitu dari terpenoid, fenol, turunan fenol, alkaloid, kurkumin, dan poliketida. Di sini mahasiswa harus bisa melihat perbedaan apa itu terpenoid, kemudian harus juga bisa melihat aktivitas farmakologi yang dihasilkan dari terpenoid tersebut. Selanjutnya juga harus bisa mendefinisikan dari fenol, kemudian turunan fenolnya, selanjutnya aktivitas dari fenol maupun aktivitas farmakologi dari turunan fenolnya gitu. Kemudian juga mahasiswa tersebut harus dapat mendefinisikan apa itu alkaloid dan juga harus dapat melihat aktivitas farmakologi dari alkaloid tersebut gitu. Kemudian definisi dari kurkumin serta aktivitas farmakologi dari kurkumin. Selanjutnya juga ada poliketida, di mana mahasiswa juga harus bisa mendefinisikan apa itu poliketida serta dapat menjabarkan aktivitas farmakologi yang dihasilkan oleh poliketida. Selanjutnya ini yang lebih aplikatif, yaitu adalah telaah aktivitas farmakologi, suatu metabolit sekunder dari jurnal terkini. Di sini mahasiswa harus bisa membedah jurnal, di mana jurnal yang didapat itu adalah jurnal yang terindeks Scopus maupun terakreditasi SINTA. Mahasiswa harus bisa membedakan mana jurnal yang bisa diambil sebagai sumber acuan. Selanjutnya sumber acuan ini atau jurnal ini mahasiswa bedah, lalu mahasiswa presentasikan gitu di dalam kelas tersebut. Lalu nanti adanya student center learning, di mana mahasiswa harus dapat mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang dituliskan, dan nanti salah satunya bisa dijadikan bahan penilaian oleh saya selaku dosen, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan metode DIA. Yang pertama, delivery atau bagaimana saya menyampaikan topik-topik tersebut kepada mahasiswa. Ada dua metode yang saya gunakan pada perkuliahan dengan sistem online atau daring. Yang pertama dengan menggunakan PowerPoint audio yang berisi penjelasan materi beraudio. Dengan menggunakan PPT audio tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi saya kapanpun tanpa boros kuota. Yang kedua adalah telaah buku dan jurnal. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut. Sedangkan jurnal yang saya gunakan adalah jurnal terkini. Yang ketiga adalah studi kasus, di mana mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dalam memecahkan masalah dengan berpikir secara kritis dan solutif. Yang kedua, interaction atau bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa pada saat perkuliahan secara online. Saya menggunakan 3 media komunikasi kepada mahasiswa, yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Di dalam kelas, saya pun mendorong mahasiswa agar aktif dengan cara melemparkan beberapa pertanyaan agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan solutif. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu assessment atau bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan farmakognosi. Sebelum perkuliahan dimulai, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang saya buat untuk sama-sama saya dan mahasiswa sepakati. Pada kontrak perkuliahan tersebut dipaparkan bobot penilaian saya yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Adapun bobot penilaiannya yaitu 10% kehadiran, 40% kuis dan tugas, 25% UTS, dan 25% UAS. Dengan adanya kesepakatan kontrak perkuliahan tersebut, diharapkan mahasiswa akan lebih siap mengikuti perkuliahan sehingga dapat memaksimalkan kemampuan belajarnya. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan rekaman video pada saat saya mengajar secara online dengan menggunakan Zoom Meeting. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini
untuk mengikuti mata kuliah farmakognosi. Hari ini kita akan belajar tentang Simplisia untuk materi pertemuan kedua. Sebelumnya saya share dulu. Oke, teman-teman juga sudah akses ya di Google Classroom-nya sudah saya share tentang PPT audio untuk Simplisia dan karakterisasi ini ya. Sudah ada? Sudah disimak untuk PPT audionya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi di sini sebenarnya saya cuma ngulang aja ya, karena di PPT audio sudah dijelaskan, teman-teman juga sudah mengakses dari minggu lalu. Jadi sudah mungkin ada yang sudah ngulang 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali, atau bahkan mungkin di antara teman-teman sudah ada yang membuat rangkumannya gitu. Jadi di sini saya hanya akan mengulang sedikit saja. Kita akan bahas sedikit atau kita berdiskusi. Barangkali ada yang memang mau nanti ditanyakan seperti itu. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan absen. Absensinya ada di link yang ada pada Google Classroom. Sambil menunggu yang lain juga, silakan teman-teman boleh isi di link absen tersebut. Oke, apa kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga terus sehat ya, walaupun di tengah pandemi kita punya keterbatasan, harus belajar secara online seperti ini, tapi semoga tidak mengubah atau tidak berkurang gitu ya apa yang kita pelajari untuk hari ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa segera bertemu supaya teman-teman juga lebih enak ya, karena kan lebih enak secara offline ya gitu dibanding secara online gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa segera bertemu sehingga bisa lebih lebih enak lah gitu belajarnya kalau secara offline gitu ya. Oke, kita mulai aja. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap ya, kita mulai. Untuk materi hari ini tentang Simplisia dan karakterisasi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, teman-teman itu harus bisa menyelesaikan ketiga indikator pembelajaran. Yang pertama, teman-teman harus bisa menguraikan definisi Simplisia menurut buku acuan. Kemudian yang kedua, mengkategorikan sumber dari Simplisia. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan mutu dari Simplisia. Nanti di sini teman-teman harus bisa membedakan nih, ya. Simplisia itu definisi dari buku acuan Farmakope Herbal Indonesia seperti apa, kemudian dari buku acuan Materia Medica Indonesia seperti apa, selanjutnya juga dari Farmakope Indonesia ya, itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga harus dapat mengkategorikan sumber dari Simplisia. Jadi sumber Simplisia itu kan sudah ada berapa? Yang teman-teman tahu sumber Simplisia? Kan sudah disimak PPT audionya. Ada 3 ya? Betul? Ada 3. Ada nabati. Nabati dari mana? Tumbuhan. Kemudian kalau hewan nih? Dari hewan, Bu. Betul. Kalau satu lagi apa? Mineral. Betul sekali ya. Oke, selanjutnya teman-teman harus juga bisa nih mendiskusikan, nanti kita diskusi ya, mutu dari Simplisia itu seperti apa. Dia itu Simplisianya bermutu atau tidak gitu. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu definisi Simplisia menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di buku Farmakope Indonesia itu ada pengertian dari Simplisia, yaitu bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, di sini saya sudah ngasih keyword ya ke teman-teman yang di garis bawah warna merah, yang di bold warna merah itu adalah kuncinya gitu ya, atau kata kuncinya. Yaitu kalau menurut Farmakope Indonesia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat. Nah, kalau kita lihat definisi dari Materia Medica Indonesia tahun 1995, Simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Jadi bedanya kalau yang tadi menurut Farmakope Indonesia itu adalah bahan alam, kalau di MMI ini adalah bahan alamiah gitu. Tapi sama ya, sebagai obat juga gitu. Kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi sama ya, dikeringkan juga. Nah, kalau menurut Farmakope Herbal Indonesia seperti apa? Nah, ini lebih terperinci lagi. Jadi kalau menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, itu adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan
kecuali dinyatakan lain dengan suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, ini ada bedanya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan FI dengan MMI, bedanya kalau di sini lebih spesifik. Digunakannya untuk pengobatan. Dan dikasih tahu lagi nih gitu ya, dijabarkan lagi bahwa memang suhu untuk pengeringannya itu tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Coba saya tanya, kenapa suhu pengeringan simplisia itu tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius? Apa akibatnya terhadap simplisia kalau suhu pengeringannya itu lebih dari 60 derajat Celcius? Ada yang tahu? Zat aktifnya lisis, Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi, metabolit sekunder yang ada pada simplisia tersebut itu akan mengalami kerusakan karena adanya pengaruh dari pengeringan simplisia yang lebih dari 60 derajat Celcius gitu. Nanti kalau misalnya dia lebih dari 60 derajat Celcius, mutu simplisianya tidak terjamin lagi karena bisa jadi zat aktif yang ada di dalamnya itu rusak seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang sumber simplisia. Tadi sudah disebutkan juga ya, karena teman-teman sudah mengakses PPT audio yang ada di Google Classroom, ada simplisia nabati, hewani, dan mineral. Di mana simplisia nabati ini sumbernya dari tumbuhan. Contohnya di sini adalah Guazuma ulmifolia folium atau daun jati Belanda. Kemudian simplisia hewani. Nah, ini sumbernya saja udah dilihat ya di sini dari hewani, berarti dari hewan. Contohnya adalah minyak ikan atau Oleum iconis aceli. Nah, ini minyak ikan sampai saat ini tuh banyak digunakan untuk pengobatan COVID ya. Jadi salah satu alternatif pengobatan COVID juga menggunakan minyak ikan. Kemudian juga ada yang menggunakan minyak ikan sebagai apa? Ada yang tahu? Pada saat kalian kecil tuh katanya biasanya dikasih minyak ikan supaya makannya banyak gitu ya. Supaya nanti nafsu makannya bertambah, kemudian kecerdasan otak juga bisa gitu. Nah, untuk orang tua juga minyak ikan itu bagus untuk kesehatan jantung karena mengandung omega 3 gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi sumber simplisia dari mineral, yaitu contohnya adalah serbuk magnesium ataupun misalnya serbuk seng, bisa juga tembaga dan lain sebagainya. Nah, sumber serbuk magnesium ini digunakan untuk penapisan fitokimia. Nanti teman-teman akan belajar di mata kuliah selanjutnya, itu ada yang namanya penapisan fitokimia. Nah, untuk mendeteksi adanya flavonoid, itu digunakanlah yang namanya serbuk magnesium ini. Seperti itu. Di sini teman-teman sudah tahu ya, tadi dari definisi sudah tahu, kemudian sumber simplisia sudah tahu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang mutu dari simplisia. Oh maaf, ada yang kelewat ya, ketentuan umum dari Farmakopeia Herbal Indonesia. Kalau misalnya teman-teman akan menyebutkan suatu simplisia, maka di sini harus ditunjukkan dengan nama pertamanya itu adalah genus, kemudian kata pertamanya genus, kata keduanya spesies, dan kata ketiganya itu adalah nama bagian tumbuhan yang digunakan. Contohnya misalnya ini, Guazuma ulmifolia folium. Yang menunjukkan genus yang mana? Yang menunjukkan genus apa? Coba, yang mana? Guazumae. Betul. Kalau yang menunjukkan spesies atau jenis? Ulmifolia. Nah, kalau folium itu berarti menunjukkan adanya bagian yang digunakan. Nah, di sini yang digunakan itu adalah daun. Sehingga Guazuma ulmifolia folium itu adalah simplisia dari daun jati Belanda. Kemudian selanjutnya ini adalah Curcuma santoriza rhizome. Kalau dari yang teman-teman lihat, di sini yang menunjukkan nama bagian yang digunakan apa? Rhizoma. Ya betul, rhizome. Rhizome itu apa sih? Rimpang, Bu. Rimpang. Ya, betul sekali, rimpang ya. Jadi Curcuma santoriza rhizome itu adalah rimpang dari temulawak. Nah, untuk daun jati Belanda ini biasanya digunakan untuk obat pelangsing gitu ya. Tapi memang tidak boleh penggunaannya itu secara terus-menerus karena daun jati Belanda ini sifatnya dia akan menyebabkan panas dalam gitu ya. Kalau misalnya dengan dosis tertentu kemudian terus-menerus biasanya menyebabkan panas dalam di mulut gitu. Jadi memang harus dengan penentuan tertentu ya untuk dosisnya. Kemudian juga daun jati Belanda ini untuk menurunkan kolesterol gitu. Ada lagi ini Curcuma santoriza rhizome atau rimpang temulawak, itu digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Mungkin dari teman-teman ada yang sepupunya, saudaranya, atau adiknya bahkan gitu ya menggunakan rimpang temulawak ini untuk meningkatkan nafsu makan gitu. Nah, tadi berbicara tentang nama simplisia gitu ya.
Teman-teman mungkin sudah hafal juga nih ya, ada nama Simplicia. Folium itu daun, kemudian flos itu bunga, cortex itu kulit kayu, kemudian lignum itu kayu, radix itu akar, rhizome itu rimpang, fructus buah, semen biji, herba itu adalah seluruh bagian tanaman. Sekarang kita tes ya. Coba, kalau folium itu apa? Daun. Kalau flos? Bunga. Betul. Kalau cortex? Kulit kayu. Lignum? Kayu. Kalau radix? Akar. Rhizome? Rimpang. Kalau fructus? Buah. Semen? Biji. Kalau herba? Bagian tanaman. Oke, bagus. Jadi teman-teman sudah tahu ya nama bagian tanamannya apa, kemudian nama simplicianya apa. Nah, kita masuk ke kajian selanjutnya, yaitu adalah mutu dari Simplicia. Kalau kita berbicara tentang mutu dari Simplicia, berarti berhubungan dengan karakteristik dari Simplicia. Nah, di sini bukan hanya Simplicia yang akan kita lihat, juga ada dari ekstraknya. Nah, untuk melihat Simplicia tersebut bermutu atau tidak, maka dilakukanlah penilaian parameter. Di sini parameter yang dilihat itu adalah parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Di mana parameter spesifik itu terdiri dari identitas, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol, kemudian organoleptik. Sedangkan untuk non-spesifik, di sini ada kadar air, kadar abu, residu pestisida, cemaran mikroba, susut pengeringan, sisa pelarut, dan cemaran logam berat. Kita masuk ke parameter spesifik, yaitu adalah parameter yang menggambarkan ciri khas suatu Simplicia atau ekstrak tanpa adanya pengaruh dari lingkungan luar. Jadi mau ditanam dimanapun, Simplicia ini itu akan sama gitu ya, identitasnya, organoleptiknya gitu. Kadar sari larut air dan kadar sari larut etanolnya juga akan sama gitu, tidak terpengaruh oleh lingkungan luar gitu. Jadi tidak mau ditanam di Indonesia bagian utara, bagian timur, bagian selatan dan lain sebagainya, itu akan tidak terpengaruh gitu oleh lingkungan luar tersebut. Di sini ada identitas, yaitu tata nama Simplicia atau ekstrak, kemudian nama latin tumbuhan dan senyawa identitas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada daun jati Belanda atau Guazuma ulmifolia folium. Nanti di buku Farmakope Herbal Indonesia tuh akan seperti ini. Ini akan menunjukkan yang namanya identitas atau daun jati Belanda. Itu adalah Guazuma ulmifolia folium. Jadi ada identitasnya. Kemudian di sini dikasih tahu juga nih, daun jati Belanda adalah daun Guazuma ulmifolia suku Malvaceae yang mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,96%, dihitung sebagai Thylirosida. Jadi nanti di sini akan ketahuan nih identitasnya apa gitu. Kemudian organoleptik. Nah, di sini ya, ini ada AA nih di sini. Nah, berarti di sini kalau ada muka seperti ini, teman-teman harus mendeskripsikan dengan panca indera. Bentuk, warna, bau, dan rasa. Gimana caranya supaya gampang ingat? Nah, caranya gini. Teman-teman lihat dari bagian atas, yaitu mata. Dengan mata, teman-teman bisa melihat apa? Ada bentuk dan warna. Kemudian turun ke bawah, ada hidung. Teman-teman bisa mencium baunya dengan menggunakan indera hidung kita, gitu. Kemudian dari mulut, teman-teman bisa merasakan dari Simplicia tersebut seperti apa, gitu. Nanti keterangan di Farmakope Herbal seperti ini ya. Jadi pemerian atau organoleptiknya akan seperti ini, bentuknya akan dijabarkan gitu ya. Bentuknya itu berupa helaian daun tunggal, bla 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 segala macam. Kemudian warna, tadi ya dari mata kan bisa bentuk dan warna. Warnanya adalah hijau kecoklatan sampai coklat muda. Kemudian dari baunya khas lemah. Kemudian rasanya seperti apa? Rasanya agak kelat. Nanti ditunjukkan juga dengan fotonya. Nah, ini adalah foto Simplicia dari daun jati Belanda. Gitu. Kemudian nanti ada skalanya di sini bisa dilihat. Lalu ada mikroskopiknya. Nah, ini mikroskopiknya itu dilihat ya dengan menggunakan mikroskop. Teman-teman mungkin nanti di praktikum ya akan lebih enak lagi ketika memperhatikan organoleptik ini gitu. Nanti ada epidermis atas, epidermis bawah dan lain sebagainya. Nah, untuk daun jati Belanda dia punya kekhasan khusus. Ya, di sini adalah rambut penutup yang bentuknya bintang gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini itu bentuknya bintang. Nah, ini adalah khusus
untuk rambut penutup pada daun jati Belanda, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Gitu. Selanjutnya kalau untuk ekstrak agak berbeda ya. Kalau untuk ekstrak itu nanti bentuknya seperti ini, tidak dijabarkan bentuk warna bau rasa lagi karena sudah dijabarkan sebenarnya bentuk warna bau rasa tapi tidak ditampilkan fotonya ya, hanya seperti ini aja. Pemberiannya itu bentuknya ekstra kental, kemudian dari warna itu coklat tua, kemudian dari baunya tidak berbau dan rasanya agak kelat. Jadi tetap menggunakan panca indera kita, dari mulai mata itu melihat bentuknya, warnanya, kemudian dari hidung itu melihat baunya, kemudian dari mulut itu merasakan rasa dari si ekstrak tadi. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau untuk merasakan, karena kan kalau untuk rasa itu karena ini dari bahan alam ya nggak apa-apa dirasain aja gitu. Nah kita masuk ke parameter spesifik. Yang pertama itu adalah kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Ini memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Di sini ada keterangan kadar sari larut air tidak kurang dari 9,1%. Kadar sari larut etanol tidak kurang dari 3,2%. Sekarang coba misalnya saya tanya, ketika ada suatu simplisia, di mana simplisia tersebut telah dilakukan pemeriksaan kadar sari larut air, di mana kadar sari larut airnya itu adalah 7%. Kalau 7% menurut teman-teman, simplisia itu bermutu atau tidak? Kalau kadar sari larut airnya 7%. Tidak, Bu. Oke, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Kita masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti teman-teman bisa langsung WA ke saya untuk pertanyaannya, atau misalnya kita diskusi lebih lanjut di Google Classroom bisa, gitu ya. Ataupun mungkin pakai media lain juga bisa ya, misalnya teman-teman mau bertanya lewat apa lagi ya, itu sih sebenarnya lewat Google Classroom ataupun lewat WA, bisa WA group atau WA pribadi ke saya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.